Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amirah Lubis, NIM 19040336 dari kelas Teknik Industri A. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai controlling atau pengendalian yang merupakan materi kelima dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Yang pertama, apa itu controlling? Controlling terkait dengan pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana, dan bila terdapat penyimpangan, diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan menurut Robbins dan DeCenzo, pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat laksana sebagaimana direncanakan, dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Semua manajer harus terlibat dalam fungsi pengendalian, biarpun unit kerjanya telah menjalankan tugas sebagaimana yang direncanakan. Terlepas dari banyaknya cara untuk membuat konsep pengendalian, komponen berikut ini bisa diidentifikasikan sebagai pusat fenomena, yaitu yang pertama, pengendalian adalah proses. Yang kedua, pengendalian melibatkan pemimpin. Yang ketiga, pengendalian mencakup pengukuran kinerja. Yang keempat, pengendalian melibatkan standar. Yang kelima, pengendalian terjadi di dalam organisasi. Dan yang terakhir, pengendalian melibatkan pencapaian kinerja yang harus dicapai. Pengendalian sebagai proses berarti pengendalian merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait, yang mengubah input menjadi output, dan yang membutuhkan komponen-komponen yang diantaranya adalah yang pertama, observer, detektor atau sensor, yang kedua, evaluator, asesor atau selektor, yang ketiga, direktur, modifier atau efektor, dan yang keempat, jaringan komunikasi. Selanjutnya adalah bagaimana proses pengendalian. Proses pengendalian terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, dalam proses pengendalian adalah penetapan standar. Standar pengendalian atau control standard adalah target yang akan menjadi acuan perbandingan untuk kinerja di kemudian hari. Standar-standar yang ditetapkan bagi tujuan pengendalian harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Langkah kedua dalam proses pengendalian adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengendalian efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Ukuran kinerja yang valid, meskipun sulit diperoleh, sangat dibutuhkan dalam menegakkan pengendalian yang efektif, dan organisasi biasanya harus membentuk indikator-indikator kinerja. Langkah ketiga adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar. Kinerja bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan standar. Jika kinerja lebih rendah dari harapan, pertanyaannya adalah seberapa besar penyimpangan dari standar yang boleh dibiarkan sebelum tindakan korektif dilakukan. Langkah terakhir dalam proses pengendalian adalah menentukan kebutuhan akan tindakan korektif. Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnosis pemimpin. Setelah membandingkan kinerja aktual dengan standar-standar pengendalian, pemimpin bisa memilih salah satu dari tindakan. Yang pertama, mempertahankan status quo atau tidak melakukan apa-apa, mengoreksi penyimpangan, ataupun mengubah standar. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai controlling atau pengendalian. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.